Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 membahas tentang teorema Fermat dan Wilson untuk memenuhi tugas mata kuliah teori bilangan dari Ibu dosen Nikita SSI MSI. Sebelum kita melanjutkan di pembahasan selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Markus dengan NIM G201-23021. Saya Muhammad Ilham Tanjung dengan NIM G201-23036. Saya Faradunatu Yogi dengan NIM G201-23037. Semoga penjelasan kami mudah dipahami dan juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Tiga kongruen dengan 3 modulo 8. 6 kongruen dengan 6 modulo 8. 9 kongruen dengan 1 modulo 8. 12 kongruen dengan 4 modulo 8. 15 kongruen dengan 7 modulo 8. 18 kongruen dengan 2 modulo 8. 21 kongruen dengan 3 modulo 8. Nah, dapat kita lihat ini merupakan himpunan residu terkecil. Himpunan residu terkecil dikarenakan kongruen ini berurutan yang kurang dari 8, yaitu 3, 6, 1, 4, 7, 2, dan 3. Ini merupakan merupakan himpunan residu terkecil yang dimulai dari 1 hingga kurang dari 8, yaitu modulonya. Kita ambil contoh untuk kelipatan 3 yang modulonya 9. 3 kongruen dengan 9-nya 3 modulo 9. 6 kongruen dengan 6 modulo 9. 9 kongruen dengan 0 modulo 9. 12 kongruen dengan 2 modulo 3 modulo 9. 15 kongruen dengan 9, 6 modulo 9. 18 kongruen dengan 0 modulo 9. 21 kongruen dengan 3 modulo 9. 24 kongruen dengan 6 modulo 9. Ini bukan merupakan himpunan residu terkecil karena kongruennya tidak memenuhi bilangan asli yang kurang dari 9.
Hal penting yang harus diketahui, ada R kongruen dengan S modulo M, maka R dan S adalah residu terkecil dengan R sama dengan S. Jika R kurang dari M dan S kurang dari M. Kita ambil contoh modulo 3 yaitu 5 kongruen dengan 2 modulo 3, 8 kongruen 2 modulo 3, 4 kongruen 1 modulo 3. Ini bukan residu terkecil, karena tidak memenuhi sifat di atas, yang dimana R lebih besar dari M. R lebih besar dari M. R lebih besar dari M. Jadi dia bukan residu terkecil. Bukan residu terkecil. Kita ambil contoh lain. Misalnya ya 2 kongruen dengan 2 modulo 3, 1 kongruen 1 modulo 3. Sifat di atas terpenuhi karena R kurang dari M dan S juga kurang dari M, maka ini merupakan residu terkecil. Baik, masuk ke teorema 10.1. Jika M saling prima atau FPB 1, maka residu-residu terkecil modulo M dari barisan A, 2A, 3A hingga M kurang 1A adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3 hingga M kurang 1. Dengan perkataan lain, teorema 10.1 dapat dikatakan bahwa jika AM saling prima, maka setiap bilangan bulat kongruen modulo M dengan tepat 1 dari 0A, 2A, 3A hingga M kurang 1A. Ingat bahwa setiap bilangan bulat akan kongruen modulo M dengan tepat 1 dari 0, 1, 2, 3, 4 hingga M kurang 1. Pembuktian. Bukti teorema 10.1. Perhatikan barisan bilangan A, 2A, 3A hingga M kurang 1A. Bilangan-bilangan pada barisan ini tidak ada satupun yang kongruen modulo M dengan 0. Mengapa? Selanjutnya kita harus membuktikan bahwa bilangan-bilangan suku dalam barisan masing-masing kongruen modulo M dengan tepat 1 dari 1, 2, 3 hingga M kurang 1. Andaikan ada 2 suku dari barisan 1 yang kongruen modulo M, misalnya ya, kita buktikan dulu. Ada barisan A, 2A, 3A hingga M kurang 1A. Misal ada 2 suku yang hasil modulo M adalah sama dengan 1 kurang dari sama dengan R kurang dari S kurang dari M. Perhatikan, R tidak sama dengan S. Kita ambil contoh pembuktian teorema, misalnya RA kongruen dengan
RA kongruen dengan misalnya K modulo M, SA kongruen dengan K modulo M, karena disebut K22 karena pernyataan pemisalan di sini ada dua suku yang hasil modulo M adalah sama, yaitu hasil sisa baginya sama. Ini dapat kita buat persamaan tersebut menjadi R A kurang SA kongruen dengan K kurang K modulo M, atau RA SA sama dengan 0 kongruen dengan 0 modulo M. Maka kita dapat ubah persamaan tersebut menjadi RA kongruen dengan SA modulo M. Nah, jika FPB dari A dan M itu satu atau saling prima, maka kita dapat membagi sisi ini dengan ini menjadi, kita dapat membagi dengan A, sedangkan modulonya kita dapat membagi dengan FPB-nya, maka menjadi R kongruen dengan S modulo M. Nah, jika R kurang dari M, S kurang dari M, maka sesuai dengan pembahasan sebelumnya, hanya jika R sama dengan S, karena M dan R dan S residu terkecil dari modulo M. Maka pengandaian di atas salah, pengandaian yang ini. Jadi tidak ada dua suku dari barisan satu yang kongruen modulo dengan M. Ini berarti bahwa suku-suku dalam barisan tersebut masing-masing kongruen modulo M dengan tepat 1 dari 1, 2, 3 hingga M kurang 1. Perhatikan barisan bilangan kelipatan 4 tersebut jika dimodulokan dengan 7. 4 kongruen dengan 4 modulo 7 8 kongruen dengan 1 modulo 7, 12 kongruen dengan 5 modulo 7, 16 kongruen dengan 2 modulo 7, 20 kongruen dengan 6 modulo 7, 24 kongruen dengan 3 modulo 7. Ini merupakan himpunan residu terkecil
karena sisa hasil baginya ya, merupakan bilangan asli yang dimulai dari 1 hingga 7 kurang 1 yang berurutan. Tampak pada 6 kekongruenan tersebut bahwa residu-residu terkecil modulo 7 dari suku-suku pada barisan kelipatan 4 adalah suatu permutasi dari 1 hingga 6. Jika semua bilangan pada ruas kiri dan dari 6 kekongruenan ini dikalikan, maka hasilnya akan kongruen modulo 7 dengan hasil kali semua bilangan pada ruas kanan, yaitu kita tuliskan 4, 8, 12, 16, 20, 24 kongruen dengan 1, 2, 3, 4, 5 modulo 6 modulo 7. Ini dapat kita pecah, dimana 4 kita jadikan pangkat 6 dengan kalikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2 kongruen dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 modulo 7. Maka ini kita bisa dapat ubah menjadi faktorial, yaitu 4 pangkat 6 dikali 6 faktorial kongruen dengan 6 faktorial modulo 7. Nah, karena di sini A dan M-nya saling prima, yaitu 6, 7. Maka kita dapat membagikan dengan 6 kongruen, yaitu yang kita dapat membagikan dengan 6 kongruen. Sedangkan ini kita bagikan dengan 1, yaitu FBB-nya. Maka 4 pangkat 6 kongruen dengan 1 modulo 7. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan tentang teori format, yaitu teorema 1.2. Dikatakan di teorema 1.2 yaitu jika P suatu bilangan prima dan AP saling prima, maka A pangkat P kurang 1 kongruen 1 modulo P. Ambil sebarang bilangan prima P dan bilangan bulat A sedemikian A, P saling prima, maka menurut teorema 1.1 residu-residu terkecil modulo P dari A, 2A, 3A sampai P kurang 1A adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3 sampai P kurang 1, sehingga hasil kalinya akan kongruen modulo P juga. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian dari teorema 1.2, yaitu A, 2A, 3A sampai P kurang 1A dikali A itu kongruen 1 dikali 2 dikali 3 sampai P kurang 1 modulo P. Ini dari sini kita bisa menyederhanakan kedua sisi tersebut. Dari sisi kanan kita bisa menyederhanakan
A buka kurung 1 dikali 2 dikali 3 sampai P kurang 1 tutup kurung kongruen. Dari kiri kita juga bisa menyederhanakan P kurang 1 faktorial dan itu modulo P. Dari sisi kanan kita bisa kembali menyederhanakan, yaitu A, karena sisi kanan ini hampir sama dengan sisi kiri yang di atas tadi yang sebelum kita sederhanakan, jadi kita bisa kembali menyederhanakannya, yaitu A dikali P kurang 1 faktorial kongruen P kurang 1 faktorial modulo P. Dari kenapa kita bisa sampai di sini A kongruen 1 modulo P, yaitu karena P dan P kurang 1 faktorial saling prima, maka kita dapat melenyapkan P kurang 1 faktorial dari kekongruenan terakhir ini, sehingga diperoleh ini yaitu A kongruen 1 modulo P. Kita masuk di pembahasan contoh soal dari teorema 1.2. Soalnya yaitu berapakah sisa pembagian 5 pangkat 3 dari 11. Dari teorema di atas kita dapat suatu hasil yang mungkin bisa kita jadi patokannya awal, yaitu 5 pangkat 1 kongruen 1 modulo 11. Ini kita dapat dari teorema atas tadi, jadi kita bisa sederhanakan seperti itu. Maka 5 pangkat 3 ini kita bisa sederhanakan seperti 5 pangkat 3 ini bisa sama dengan 5 pangkat 1 dikali 3 ditambah 8. Itu bisa kita kembali lagi sederhanakan, yaitu 5 pangkat 1 dikali 3 dikali 5 pangkat 2 kali 4. Dari sini kita kembali bisa menghasilkan yaitu 81. Hasil bagi dari 11 dibagi 81 yaitu 4, jadi 4 modulo 11. Jadi hasil bagi dari 5 pangkat 3 bagi 11 adalah 4. Terima kasih. Assalamualaikum. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok 1, yaitu teorema Wilson. Teorema Wilson itu sendiri berhubungan dengan teorema Fermat, yang dimana di sini membahas tentang mencari bilangan prima. Langsung saja ke teorema yang pertama. Untuk teorema Wilson, jika P adalah bilangan prima, maka X kuadrat berhubungan 1 P. Dan tempat hanya memiliki dua solusi, yaitu X kongruen 1 dan X kongruen P kurang 1. Langsung saja ke pembuktiannya. Dan juga untuk di sini kita mencari bilangan bulat. Jadi bilangan bulat yang dimana kalau dikuadratkan itu hasil dan sisa baginya P itu sama dengan 1. Kita langsung saja ke pembuktiannya. Kita misalkan bahwa R sama dengan X kuadrat. Langsung saja kita masuk ke di mana maka Oke, kita lanjut dengan pembuktian. Untuk pembuktian P, jika P adalah bilangan prima, maka X kuadrat kongruen 1 modulo P. Di
sini kita misalkan R sama dengan R penyelesaian dari X kuadrat kongruens 1 modulo P. Maka R kuadrat kongruens 1 modulo P. Ini kita hilangkan agar satunya bisa habis dan kita pindah E, dan untuk R-nya kita tambahkan 1. Kemudian kita faktorkan, maka jadilah seperti ini, R kurang 1 dan R plus 1 ya. Plus 1 kongruens 0 modulo P. Nah, di sini kita, karena seperti tadi yang saya bilang bahwa untuk P bilangan prima dan X kuadrat kongruens 1 modulo P itu solusinya hanya tepat 2, yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan P kurang 1. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Tentukan apakah P sama dengan 5 merupakan bilangan prima menggunakan teorema Wilson. Teorema yang ini. Langsung saja kita masukkan P sama dengan 5. Di sini P kurang 1 faktorial, di mana P sama dengan 5, maka P kurang 1 sama dengan 4 faktorial. Yang di mana 4 faktorial sendiri sama dengan 24 dan 24 mod 5 ya, 24 mod 5 sama dengan 4 bersisa 4. Di sini kita samakan ke persamaan ini. Jadi untuk 24 kongruens minus 1 mod 5 ini sama saja dengan 24 bagi 5 kurang 4 bisa 4. Maka kita lanjut ke contoh soal. Jadi contoh soal di sini yaitu X kuadrat kongruens 1 modulo 11. Seperti yang kita ketahui bahwa 11 itu prima. Ya, bilangan prima. Jadi langsung saja kita buktikan dengan teorema ini apakah pertanyaan ini, contoh soal ini memenuhi atau tidak. Dimana yang saya katakan tadi bahwa jika P adalah bilangan prima, maka X kuadrat kongruens 1 modulo P itu hanya tepat memiliki dua solusi, yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan P kurang 1. Kita masukkan dalam persamaan ini, di mana pendataan ini memenuhi karena 1 modulo 11 itu 1 bagi 11 itu hasil sisa baginya yaitu 1 dirinya sendiri. Kita lanjut untuk jika X sama dengan P kurang 1, dan di sini untuk P nya yaitu 11, jadi X sama dengan 10. Nah, kita masukkan ke soal ini, di mana maka jadinya yaitu 10 seperti yang kita ketahui bahwa 10 kuadrat yaitu 100. Maka 100 bahagi 11 itu sisanya adalah 1. Jadi contoh soal ini terbukti untuk teorema ya, jika P adalah bilangan prima maka X kuadrat kongruens 1 modulo P.
Di sini kami telah menjelaskan tentang teorema Fermat dan Wilson. Semoga apa yang kami jelaskan dapat teman-teman pahami dan semoga bermanfaat bagi kehidupan teman-teman. Dan di sini kami telah menyelesaikan tugas kami. Semoga bermanfaat.